Jadi misalnya mamanya hamil nih, ya gue hamil, itu ketolak loh janinnya. Oke, gue kalau ada anak muda yang gue LGBT terima gue, iya gue terima lo kok, siapa yang nolak lo? Gue kan ngomong gitu, emang abis gue doain emang jadi baik anak lo gitu loh. Mereka kan balik ke rumah dan hidup sama lo, jadi pola asuhnya tolong dong. Coba buka mata para orang tua, hari-hari ini parenting gak bisa copy paste. Bukan pertanyaan sih ini, menurut lu bro. LGBT itu genetik gak lahir dengan kondisi emang udah LGBT. Nah itu tadi, balik LGBT itu kayak cancer. Jadi gue gak setuju kalau dibilang dari lahir. Oke. Karena banyak LGBT yang ngomong gue udah dari lahir kayak begini. Betul, banyak ngomong gitu. Tuhan ciptain gue kayak Betul, begini. betul. Tapi ternyata ada beberapa case yang ternyata ada penolakan dari kandungan. Sorry gimana? Ada penolakan dari kandungan. Penolakan pas lagi. Jadi misalnya mamanya hamil nih. Yeah. Ya gue hamil. Oke. Kayak gitu. Itu ketolak loh janinnya. Itu ngefek ya? Efek. Emangnya dia benda mati di dalam. Bisa didengar merasa itu bisa. Yes. Terus tiba-tiba di apa? USG ya? USG. Iya, ya? USG, iya. Ya anaknya cowok gitu. Duh, anak gue cowok lagi ya gitu. Oke. Tanpa kita sadari kita lagi menolak dia. Nah, tapi again ya, ini kayak cancer kan ya. Jadi belum nggak bisa dibilang pasti gitu loh. Iya. Pasti ini penyebabnya gitu. Iya. Jadi ini kecenderungannya gitu, fatherless, lingkungan dan penolakan semenjak di dalam kandungan. Kayak begitu. Oke. Jadi kalau misalkan dari secara genetik itu lu kurang setuju berarti ya? Nggak setuju. Nggak setuju ya? Gue nggak setuju. Karena Tuhan nggak pernah salah. Oke. Karena ada beberapa anak youth samperin. Research proves, katanya, pakai bahasa Inggris. Iya. Research proves, dan some of us katanya was born with this. Iya. What are you going to say, pastor? Waduh, bingung dah gue dah. Ngomong apa dah? Iya, tapi research-nya kan juga mesti balik kan. Research-nya tuh berapa orang yang di research, siapa yang research, itu kan kembali ke situ. Tapi biasanya para psikolog dan psikiater itu pakai buku itu tadi, DSA itu tadi. Iya. Kayak begitu. Yang udah di sampai 5. Bagaimana menurut lu bro menjaga generasi muda agar nggak ikut arus apa yang maksudnya kayak gue LGBT terima gue segala macem. Bagaimana menjaga generasi ini? Oke, gue kalau ada anak muda yang gue LGBT terima gue, iya gue terima lo kok. Siapa yang nolak lo? Gue kan ngomong gitu. Oke. Gue terima lo kok gitu. Let's be friends to each other. Nah, tapi yang gue pengen ngomong sebenarnya hari ini bukan sama anak mudanya, sama orang tuanya. Oke. Gitu. Karena fatherless ini bagian dari pola asuh kerjaannya orang tua. Gitu loh. Jadi gue kalau ada orang tua sekarang datang, Pak doain anak saya. Oh bapak ibu juga saya pengen doain. Karena udah basi lah buat gue yang emang abis gue doain emang jadi baik anak lo gitu loh. Mereka kan balik ke rumah dan hidup sama lo. Jadi pola asuhnya tolong dong. Coba buka mata para orang tua. Hari-hari ini parenting gak bisa copy paste. Iya. Gak bisa. Dulu bokap gue lagi main, bokap gue cuman batuk. Melotot. Gue ngeliat dia, gue udah masuk rumah. Gue gituin pangeran, anak gue, pangeran liatin gue, batuk dad. Gue digituin. Iya. Jadi ternyata copy paste itu doesn't work. Iya. Beberapa kayak kita ajarin disiplin, konsisten, proses. Itu harus diajarin ke anak-anak kita. Tapi yang lain-lain, we need God's wisdom hari ini. Oke. Parenting tuh gak bisa copy paste hari ini, gak bisa. Nah itu yang akan membantu anak-anak kita di rumah bertumbuh dengan sehat mentalnya. Oke. Kalau kita copy paste, kita gak ngerti dunia. Research resmi nih ya, anak-anak muda hari ini karakternya terbentuk bukan dari keluarga, bukan dari gereja, tapi dari FYP. Can you imagine? Iya. Jadi ada FYP yang bagus, mereka save. Mereka pelajari itu dan mereka berubah. Nah, peran gereja ngapain sekarang ini? Gitu. Perannya keluarga ngapain kalau gitu hari ini? Gitu. Makanya para orang tua nih mesti kalau bisa bikin seminar parenting hari ini. Gitu ya. Gue udah lakukan itu di beberapa kota soalnya. Oke. Ngomong sama orang tuanya, bukan sama anak mudanya. Malah di mana ya? Di Semarang. Anak mudanya datang sama orang tuanya, itu paling seru. Itu paling seru sih, pecah itu. Paling seru. I can imagine. Ya, epic banget. Anaknya ngomong apa, dengerin ya, didengar jadi sama orang tuanya.
Orang tuanya ngomong apa, anak-anaknya juga denger. Mau nggak mau. Mau nggak mau. Lu mau marah-marah, ada orang ngeliatin. Malu Iya, lu, ya kan? iya. Dan mereka nanya dari Google Form. Oh, Google Form. oke, Jadi nggak ya yang mau tanya langsung oke. Iya, Tapi yang malu-malu karena ada orang tuanya, ada anaknya, Google Form. Kayak gitu. Dan itu epic sih, pecah banget. Pecah dan itu mendidik banget akhirnya. Wow. Kayak gitu. Jadi parents-nya yang mesti diajak ngomong hari ini. Jadi berkaca dari pertanyaan gue barusan, bagaimana menjaga generasi muda agar tidak ikut arus dimulai dari keluarga terlebih dahulu. Mulai dari orang tuanya. Orang tuanya, Pola parentingnya asuhnya, ya. parentingnya. Makanya sekarang ada istilah reparenting. Kita perlu definisi ulang parenting itu apa. Iya. Wah. Gitu. Nggak cuman kamu gereja ya, kamu ayo doa bang. Nggak cuman itu aja. Wow. Tubuh, jiwa, dan roh mesti lengkap. Kita jangan cuman jadi parents yang cuman merhatiin spiritual. Enggak, mentalnya anak-anak juga, tubuhnya juga. Gitu, minum boba kebanyakan misalnya gitu kan nggak baik buat tubuhnya. Iya. Itu dikasih tahu sama parents. Jadi we need reparenting. Wow. Ini jawabannya luar biasa loh sebenarnya. Jadi gereja itu malah harus membuat sebenarnya reparenting tadi ya. Reparenting. Wow. Lo bayangin nggak musuhnya anak-anak kita lebih ngeri daripada musuh generasi gue. Gimana tuh? Musuh yang dihadapin sama anak-anak kita itu lebih ngeri daripada musuh generasinya gue. Betul. Yes. Betul. Yes. Kalau kita nggak mulai dari rumah, kelar mereka di luar rumah. Mereka serangan ke kita coba ke dalam rumah, ke handphone soalnya. Lu jagain Angela sama Pangeran itu gimana tuh? Nah itu. Itu kan Angela kan ya, tadi lu bilang music director dan director movie dan Pangeran, anaknya ganteng banget. Ganteng banget. Pangeran tuh ganteng sekali loh. Pangeran ya. Dan wah itu mereka pasti teman-temannya kan dunia yang menyeramkan ya. Yang sekuler, lu jagainnya gimana tuh? Gue nggak jagain, gue cari koneksinya sama mereka. Oke. Jadi we need to find connection before correction. You need to find connection before correction. That's so good. Ya. Jangan ketemu anak-anak cuman koreksi. Tapi koneksinya di mana? Kalau nggak ada, lo coba-coba koreksi. Lama-lama mereka menjauh dari kita. Contoh konkretnya gimana coba? Ngobrol. Koneksi sama anak-anak, itu orang tua sama anak mesti bisa ngobrol. Mesti bisa nyambung. Kalau nggak ada koneksi, gimana mau upgrade nih hubungan? Handphone kita aja kalau mau di-upgrade dia minta kan, connect to wifi. So I can upgrade your phone. Nah kita mau upgrade hubungan sama anak tanpa connection, nggak bisa. Dan orang banyak sekarang di mana-mana masalahnya di connection kan. Wah, that's so good loh. Nggak nyambung masalahnya. Dan kita kalau di restoran atau di mana nggak dapat wifi, kita akan tanya sama orangnya, ini passwordnya benar nggak? Kita paksa untuk mendapatkan connection. Nah kita mana anak gitu nggak? Kayak kita craving for wifi password. Kita mana anak gitu nggak? Nah itu cara gue menjaga Angel sama Pangeran. Ngobrol, gue nggak nakut-nakutin mereka. Nanti Yesus marah, Yesus udah mau datang loh. Udah nggak ini kayaknya ya. Udah nggak relevan ya kayak gitu. Udah ya? Bukan nggak relevan, maksudnya mereka adalah generasi anak-anak yang kebanjiran informasi hari ini. Beda sama generasi gue kan. Generasi gue nggak ada informasi. Jadi orang tua hari ini mesti akomodir, orang Belanda bilang. Mesti akomodasi info yang kebanyakan di kepala mereka. Dengan ngobrol, dengan cari koneksi. Gitu loh. Kayak contoh gini ya. Zaman gue dulu, bokap gue, kamu nih main terus. Gak pernah bikin PR. Gue langsung masuk bikin PR. Coba anak-anak sekarang digituin. We need to reparenting. Kamu Daddy lihat udah main 2 jam. Mau gak Daddy bikinin PR-nya? Atau Daddy bantuin bikin PR? Kayak gitu. Yuk bikin PR, Daddy bantuin. Misalnya kayak gitu. Ini kan reparenting namanya. You speak with God's wisdom to your kids. Gitu loh. Jadi akhirnya juga connection terjadi. Kalau kita cuma ketemu anak-anak, kenapa tuh AirPods gak dilepas dari telinga? Kenapa jeansnya robek? Kenapa begini, kenapa? Lama-lama mereka gak ngobrol sama kita, mereka ngobrolnya sama ChatGPT. What if anak-anak lu itu, lu punya connection, tapi mereka jadi terbuka banget, sampai mereka tuh mau mencoba hal-hal yang banyak melanggar firman, dia ngomong ke lu, lalu how do you respond to that? Contohnya, gue mau coba apa ya misalkan, mabok nih misalkan, atau gue mau rokok, atau gue mau coba free sex misalkan, what to do? Gue kalau minuman misalnya, gue bilang, guys, beda loh penikmat sama pemabok. Gitu. Penikmat you can nikmatin minuman itu. Makanya itu minuman mahal. Seharusnya dinikmatin.
Betul. Penikmat tuh minumnya dari gelas, pemabuk minumnya dari botol. Kayak begitu. Beda aja sama peminum kopi sama penikmat kopi, beda. Nah, gue ngobrol sama mereka gitu-gitu. Akhirnya mereka kayak punya awareness sendiri. Gitu loh. Kayak free sex. Gue ngomong sama mereka bukan soal rohani, soal mental. Jiwanya orang menyatu sama lo, beda lagi, ganti lagi. Ruginya di lo nanti. Kamu yang rugi nanti. Kamu ke-blend sama banyak souls di luar sana. Dan yang gak sehat itu kamu sendiri. Dan ternyata firman Tuhan udah bilang, akibat percabulan kamu menderita banyak penyakit. Jadi mesti nyambung nih tubuh, jiwa, dan roh gitu loh. Karena masalah seksual itu masalah di jiwa sebenarnya kan. Sampai orang, ya itu tadi, ada yang aseksual, ada yang interseksual, bla bla bla. Itu masalah di jiwa semuanya. Jiwanya mesti diajak ngobrol. Include our children. Wow. Gitu. Kita ngomong cuman gereja, ayat segala macam. Ininya nggak diomongin, jiwa dan tubuh. Tapi ini luar biasa loh, gue belajar banyak banget barusan. Karena anak baby gue baru mau 5 bulan nih. Oh my. Gue udah ngebayangin, gue sama bini gue udah ngebayangin, ini kita mau parentingnya gimana. Kita ngebahas juga informasi yang lu bilang tadi itu gila. Akses dia informasi, wah ini tapi gue belajar banyak dari lo. Harus menjadi ayah yang present dan fulfill jiwanya mereka juga kan untuk nyambung tadi. Untuk correct, we have to have connection with them, right? Oh, gue belajar banyak banget. Dan menurut saya ada banyak yang menyaksikan podcast dengan lu, bro. Ini banyak yang ditegur sih sama Tuhan pasti. Ya, jadi saudara sekali lagi bukannya bermaksud menggurui, tapi berkaca dari pengalaman Pastor Jesse, ya, yang keren ini. Jadilah ayah yang present. Jangan cuman ada tapi nggak nyambung, nggak ngobrol. Jangan cuman correct, tapi juga belajar untuk connect with them. Yes. Ya kan, benar ya? Yes. Apakah harus berubah orientasi baru dapat keselamatan? No, Tuhan udah selamatkan kita. Udah selamatkan dulu, apapun orientasi kita. Yes. Surga neraka kan urusan Tuhan, bukan kita. Betul. Yang berhak masuk ke surga siapa? Urusan Tuhan. Tugas kita kan muridin orang, menerima orang berdosa, nginjilin orang, kenalin Yesus sama mereka, kasih kabar baik. Itu tugas kita. Bukan kita yang nentuin, lo masuk surga, lo neraka lantai 7 di bawah. Bukan kita yang nentuin. Bukan kita yang nentuin. Tapi berarti itu dong bro, ada orang-orang yang emang menerima orientasi dia sampai akhir hidupnya. Ya. Kita gak bisa paksain. Emang Tuhan mau dia mungkin kayak selibat. Ya, benar-benar stay single sampai dia meninggal dunia. Oh, ngomong selibat. Selibat itu kegagalan atau ketaatan? Tergantung ya. Menurut gue it's a gift. Wow. It's a gift. Selibat itu it's a gift. It's a gift. Can you elaborate sedikit? It's a gift. Jadi kayak gini aja, kayak misalnya yang nonton podcast ini anak Anda adalah anak yang berkebutuhan khusus. Berarti kamu orang tua yang khusus. Karena punya anak berkebutuhan khusus. Sama aja. Waktu kita dikasih that gift, itu kita dikhususkan sebenarnya. Ya, semua orang punya gift, semua orang. Tapi emang lo dikhususkan untuk itu, mungkin lo akan menjadi sesuatu dari karunia lo itu. Ya, lo bisa ngomong sama, lo bisa melayani, jadi impact, jadi influence buat orang-orang yang memang harus stay that way. Kayak begitu. Ada teman-teman lu yang memilih selibat gak? Yang bekas LGBT ada. Yang selibat sekarang nih? Ya. Jadi nggak melakukan kecenderungannya, tidak dilakukan? Nggak dilakukan. Tapi orientasi seksualnya masih? Ya, dia jujur soal dia bilang, gue tetap mata gue ke sejenis duluan. Gitu. Tapi dia bisa ngomong sama teman-teman akhirnya. Yang merubah juga teman-temannya. Ada buktinya, kita mesti ajak ngomong orang-orang kayak begini. Bukan didiemin, acceptance sama normalisasi itu beda soalnya. Semua orang berdosa. Bedanya dia ngaku, kita belum. Tapi kalau emang dia nggak terintimidasi dan emang dia change, silakan. Kalau kalian anggap ini adalah jalan yang nyasar, minta Sherlock sama Tuhan Yesus. Karena dia yang paling sanggup nunjukin jalan yang paling benar.